Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali bertemu dengan saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang berita yang viral nih, ya. Saya dapatkan beritanya di Tribun News, yaitu seorang ibu ya membakar dirinya gara-gara dia bertengkar dengan suaminya. Tapi masalahnya tidak hanya di situ. Ibu ketika membakar diri, dia sedang menggendong anaknya yang berusia 1 tahun, sehingga anaknya tewas terbakar. Berita ini sangat mengejutkan, ya. Tapi rasa terkejut itu sebenarnya tidak serta-merta, ya. Tidak menjadi-jadi. Kenapa? Karena memang kejadian-kejadian yang mirip atau serupa banyak kita dengar. Saya banyak mendengar kasus-kasus seperti ini. Dan lebih parah lagi, ini membawa korban, yaitu seorang anak yang berusia 1 tahun. Diceritakan di berita ini bahwa gara-garanya sangat simpel dan gara-garanya sangat sepele, yaitu bertengkar gara-gara TV rusak. Saya nggak tahu ya munculnya bagaimana, ceritanya bagaimana. Yang jelas berdasarkan berita tersebut adalah TV rusak. Pertengkaran suami istri gara-gara TV rusak yang berujung pada pembakaran dirinya. Yang ingin saya bahas adalah tentang perilaku ibu ini, kenapa dia berusaha untuk membakar dirinya. Artinya apa? Artinya dalam proses psikologis yang terjadi dalam diri ibu ini, saya yakin di situ ada emosi tertentu, salah satunya adalah agresi. Ketika bertengkar, emosi muncul, mungkin ada agresi di situ. Tapi masalahnya agresi itu tidak lepas keluar, tapi justru egois itu masuk ke dalam. Apa? Bakar diri. Jadi kalau dalam istilah psikologi ada yang disebut dengan intrapunitif dan ekstrapunitif. Intrapunitif adalah menghukum diri sendiri dengan kejadian tertentu. Kalau ekstrapunitif adalah menghukum orang lain atau menghukum pihak luar. Nah, masalahnya ini adalah TV rusak gara-gara siapa atau entah apa yang terjadi, tapi yang dihukum adalah dirinya sendiri. Kasus ini adalah perlu serius ditangani oleh ahli di bidang psikologi atau ahli di bidang kejiwaan, oleh bapak-bapak dan ibu psikiater, gitu ya. Sahabat, ini gejala psikologis yang saya yakin cukup perlu diberikan intensitas perhatian yang tinggi oleh lingkungan sekitar kita untuk ditangani sesegera mungkin. Kenapa? Karena ini sudah jelas-jelas mengarah pada pembunuhan dirinya sendiri. Nah, tidak semua orang melakukan hal seperti ini. Tapi tipe-tipe tertentu inilah yang terjadi. Tidak semua orang marah menghukum diri sendiri, tapi tipe tertentu yang mampu melakukannya, termasuk ibu ini. Siapa saja? Ya, kalau disebutkan persatu terlalu banyak, tapi saya lebih senang menyebutkan proses terjadinya saja, meskipun hanya singkat saja. Sahabat, perilaku ini tentu sangat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Saya berpikir bahwa kejadian ini bukan kejadian pertama, tapi kejadian yang berulang, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Bisa bentuk ucapan, ya, mengancam akan bunuh diri, bisa dalam bentuk perilaku yang kalau marah, kalau kesal terhadap orang lain, bisa saja dia menggores dan melukai dirinya sendiri. Itu bisa terjadi. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang perlu dibantu oleh lingkungannya. Kenapa? Karena tingkat toleransi stres yang mungkin sangat rendah. Kedua, kenapa itu bisa terjadi? Saya yakin-yakinnya ada proses pembelajaran regulasi emosi yang kurang sempurna. Ketika didapat dari mana?
yaitu adalah lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Entah ayah, entah ibu, atau lingkungan keluarga terdekat lainnya. Orang-orang yang punya tipe agresi pada diri sendiri, yang melukai diri sendiri, adalah banyak tipe-tipe orang yang memang memiliki inferiority feeling. Jadi rasa ketidakberdayaan, rasa kurang berdaya, atau bahkan orang yang tidak memiliki kepercayaan diri yang utuh atas dirinya, sehingga merasa berbeda dengan orang lain, sehingga untuk bertindak keluar menjadi kurang berani. Nah, ini adalah pola, tidak hanya satu kali, ini adalah pola dan pola. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa orang itu menjadi inferiority feeling? Menjadi orang yang tidak percaya diri, menjadi orang yang kalau bertindak menjadi salah. Bisa saja terjadi karena orang ini selalu dipersalahkan, selalu orang dikecilkan, selalu dikerdilkan, ada aspirasi dipotong, ada keinginan dihambat, ada harapan yang dikubur. Sehingga yang muncul adalah salah saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa, saya kurang berani bertindak dan lainnya. Sahabat, kasus seperti ini sangat banyak. Ya, kebetulan hari dibahas. Sangat banyak. Di belakang hari, minggu, bulan, tahun di belakang banyak terjadi. Apakah ke depan hari akan banyak juga? Mudah-mudahan tidak ada. Tapi perkiraannya mungkin akan ada. Nah, untuk itu saya berpikir bagaimana agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai keluarga, mari kita kembangkan rasa empati kita pada lingkungan. Paling tidak terhadap lingkungan rumah kita, anak-anak kita. Kalau dia berhasil, mari kita acungkan jempol. Kalau dia salah, mari kita tunjuk mana yang baik. Diberikan pengarahan, bukan dimaki-maki. Ada orang yang mengajarkan anak dengan cara memukul, memaki-maki, tapi yang benarnya tidak ditunjukkan, sehingga anak taunya adalah ketika salah, atau bahkan tidak tahu salah, tiba-tiba kok saya dipukul, kok saya dimaki, dan lain-lainnya. Sehingga perilaku itu berulang. Intinya adalah, sahabat, kembali ya di sesi-sesi saya yang lain, bahwa saya berusaha untuk memperbaiki diri minimal untuk keluarga. Mari kita kembangkan, mari kita perbaiki keluarga kita. Mudah-mudahan akan memberikan dampak pada lingkungan kita. Sekali lagi, sahabat, niatnya adalah mari kita perbaiki keluarga sehingga keluarga kita tetap rukun, samawa, sampai ke habis kata-kata. Assalamualaikum.